Halo Sobat Magen, Namo Maitreya. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur atas kebesaran rahmat kasih Tuhan, budi kebajikan guru. Puji syukur atas rahmat kasih laumu yang tiada tara. Puji syukur atas maha cinta kasih Buddha Maitreya. Puji syukur atas maha kebajikan Bapak dan Ibu Guru Suci. Puji syukur atas welas asih para sesepuh, para pandita, dan ketulusan dari Sobat Magen. Berbahagia sekali hari ini kita bertemu di dalam Dharma Hati Maitreya. Ini adalah sarana baru bagi Sobat Magen untuk lebih mengenal siapa Buddha Maitreya, untuk lebih mendalami Dharma Hati Maitreya. Berharap melalui sarana baru ini, kita bisa semakin mengimani Buddha Maitreya, kita bisa semakin mendalami Dharma Hati Maitreya. Sepengalaman host di dalam mendalami Dharma Hati Maitreya, ajaran-ajaran, metode-metode yang Buddha Maitreya ajarkan kepada kita, itu sangat cocok dengan umat manusia zaman sekarang ini. Karena metode dan ajaran yang Buddha Maitreya ajarkan kepada kita itu bersifat praktis dan fleksibel. Tentu umat manusia zaman sekarang itu sangat membutuhkan hal-hal yang praktis dan fleksibel. Ya, praktis itu gampang dilakukan, fleksibel itu bisa disesuaikan. Inilah ciri-ciri gaya umat manusia zaman sekarang. Kalau tak mudah dilakukan, kesulitannya tingkatnya tinggi, lalu sulit untuk penyesuaian, maka orang akan meninggalkannya. Ya, ini apalagi generasi baru zaman sekarang lebih sangat praktis dan fleksibel. Begitu juga dengan ajaran Buddha Maitreya. Begitu juga dengan Dharma Hati Maitreya. Sangat praktis dan fleksibel. Inilah yang Hosea rasakan selama mendalami Dharma Hati Maitreya. Maka melalui kesempatan ini, Hosea ingin sharing bersama dengan Sobat Magen, memahami lebih mendalam ajaran dan Dharma Hati Maitreya. Oke? Dalam mendalami Dharma Hati Maitreya, pertama-tama marilah kita mengenal siapa Buddha Maitreya. Ada satu peribahasa yang mengatakan, tak kenal maka tak sayang. Kalau kita tidak mengenal siapa Buddha Maitreya, kita tak tahu siapa Buddha Maitreya, maka kita tidak akan jatuh cinta kepada Buddha Maitreya. Kalau kita sudah mengenal, kita sudah tahu, kita bisa jatuh cinta. Ya, seperti dalam kehidupan juga begitu kan. Kalau kita tidak mengenal seseorang, tidak mungkin kita akan mencintai orang tersebut. Justru karena kita mengenal orang itu, barulah kita bisa mencintai orang tersebut. Ini yang Hosea rasakan selama mendalami Dharma Hati Maitreya. Semakin Hosea mengenal Buddha Maitreya, semakin Hosea tahu Dharma Hati Maitreya, Sobat Magen, Hosea semakin jatuh cinta kepada Buddha Maitreya. Hosea merasa Buddha Maitreya itu luar biasa. Buddha Maitreya itu sangat mengerti kita. Buddha Maitreya sangat mencintai kita. Maka dari itu, Buddha Maitreya mengajarkan kita metode yang sangat praktis dan fleksibel, sehingga bisa kita pakai di dalam kehidupan sehari-hari kita, sehingga bisa kita pakai dalam kehidupan pembinaan kita, dan memiliki khasiat yang luar biasa. Saya pribadi paling sering menggunakan istilah mie instan yang bergizi. Di dunia ini banyak sekali mie instan, tapi kita tahu mie instan itu tidak bergizi, praktis, dan fleksibel. Tapi mie instan itu tidak bergizi. Makan banyak bahaya untuk tubuh kita. Nah, ajaran Dharma Hati Maitreya itu adalah praktis, fleksibel, dan bergizi. Jadi, saya ibaratkan mie instan yang bergizi, gampang dimasak, enak dimakan, dan penuh dengan nutrisi. Inilah hebatnya Buddha Maitreya. Ya. Oke, kita nanti sama-sama semakin menyelami di mana letak praktisnya, fleksibelnya, dan nutrisinya. Nah, pada kesempatan kali ini
kita akan lebih dulu mengenal Buddha Maitreya ya, melalui pribadi luhurnya. Pribadi luhur Buddha Maitreya adalah dipukul tak melawan, dimarah tidak membalas, rendah hati, rela berkorban, dan tahan nista. Sobat Maigen, kalau kita bisa mengenal pribadi luhur Buddha Maitreya ini, kita akan tahu bahwa Buddha Maitreya itu luar biasa. Buddha Maitreya itu benar-benar memiliki pembinaan yang luar biasa. Kita beruntung sekali Sobat Maigen bisa bertemu dengan Buddha Maitreya. Oke, sebelum kita masuk ke pribadi luhurnya, kita bahas dulu apa itu pribadi luhur. Ya, menurut KBBI, pribadi itu adalah sifat keseluruhan seseorang, semua sifatnya. Nah, itu adalah pribadinya. Maka seseorang itu memiliki banyak sifat. Ya, ada sifat baik dan ada sifat buruk. Nah, semua sifat seseorang itu adalah kita sebut dengan pribadinya. Maka muncullah pribadi yang baik dan pribadi yang buruk. Nah, sedangkan luhur artinya mulia atau baik. Jadi pribadi luhur itu lebih mengarah ke sifat-sifat yang baik. Semua sifat baik yang ada dalam diri manusia itu kita sebut dengan pribadi luhur. Oke, kita lanjut. Nah, apa sih perbedaan pribadi seorang manusia dengan pribadi seorang Buddha? Sebagai seorang manusia, selain memiliki kepribadian yang mulia, kita juga memiliki kepribadian yang buruk atau yang rendah atau yang hina. Maka kita bisa melihat seseorang itu ada pribadi baiknya, ada sisi baiknya, ada juga pribadi buruknya, sisi buruknya. Maka kita sering mendengar manusia tidak ada yang sempurna. Kalau sempurna bukan manusia, kalau dia sempurna dia adalah Buddha. Kenapa bisa demikian? Karena sebagai seorang manusia, kita masih memiliki pribadi yang buruk. Kita masih memiliki sifat yang buruk. Tergantung masalahnya lebih dominan yang mana. Kalau kita sebagai seorang manusia, kita lebih dominan memancarkan pribadi yang luhur, maka kita akan dianggap orang baik. Kalau sebagai seorang manusia, kita lebih dominan memancarkan pribadi yang buruk, maka kita akan dianggap orang yang jahat. Nah, dua-duanya ini ada di dalam diri kita. Itu adalah manusia. Sedangkan seorang Buddha, dia sudah tidak memiliki sifat buruk. Dia sudah tidak memiliki pribadi yang jelek ini. Seutuhnya, sepenuhnya, dia sudah memiliki pribadi yang luhur. Dia memancarkan pribadi yang luhur. Maka, Buddha selalu menampilkan sisi baiknya. Kita sering mendengar, ada orang berkata, kalau kamu baik sama saya, maka saya akan 100 kali lipat lebih baik daripada kamu. Tapi sebaliknya, kalau kamu jahat sama saya akan lebih jahat dan lebih kejam daripada kamu. Kenapa bisa demikian? Karena sebagai seorang manusia, kita masih memiliki dua sisi. Mulia dan buruk, baik dan buruk ini. Waktu orang baik dengan saya mengeluarkan pribadi luhur saya. Saya akan baik, saya akan balas budi, saya akan bersyukur, saya akan berterima kasih, saya akan membantu orang yang baik dengan saya. Karena saya masih ada sisi pribadi luhurnya, sifat baiknya. Tapi kalau orang menginjak ekor saya, mencoreng gengsi saya, menghancurkan muka saya, membuat saya menderita, berbuat buruk kepada saya, maka saya akan mengeluarkan sisi negatif, mengeluarkan pribadi buruk di dalam diri saya. Saya akan lebih jahat dan saya akan lebih kejam kepada Anda daripada yang Anda lakukan itu. Maka manusia bisa berubah menjadi bengis, manusia bisa menjadi monster. Hotsetati pernah bilang, kalau manusia sudah khilaf, marah, itu lebih mengerikan daripada setan. Api amarahnya, kebenciannya, emosinya, itu aja bikin setan takut. Itu mengerikannya sisi buruk, pribadi buruk dari seorang manusia. Sedangkan seorang Buddha, dia sudah nggak ada sisi negatifnya ini. Sudah nggak ada pribadi negatifnya.
Yang ada adalah pribadi luhurnya, pribadi baiknya, mulianya. Jadi kalau dia menghadapi masalah, ada orang yang jahat sama dia, ada orang yang mencaci dia, memaki dia, memfitnah dia, maka reaksi dari Buddha itu adalah tetap dengan kebaikan menghadapi semua kejahatan. Inilah sifat paling mendasar dari semua Buddha Bodhisattva, orang suci dan nabi besar di dunia ini. Mereka akan menghadapi semua peristiwa, masalah, kejadian, orang dengan sifat baik, dengan pribadi luhurnya, dengan kebaikan, dengan kebajikan. Orang berbuat jahat dibalas dengan kebaikan. Hao-Tzu tadi mengatakan, kalau ada orang berbuat 1 kali kebaikan kepada saya akan balas 100 kali kebaikannya. Tapi kalau ada orang berbuat 1 kali jahat kepada saya akan membalas dia dengan 1000 kebaikan. 1 kali kejahatan dilakukan kepada beliau akan balas dengan 1000 kebaikan. Kenapa bisa demikian? Karena Buddha, Bodhisattva, orang suci, nabi, mereka itu sudah tidak ada sisi buruknya. Mereka itu hanya memiliki sisi baik, pribadi baik. Dalam dirinya sudah tidak ada sisi negatif. Itulah perbedaan paling besar antara manusia dengan Buddha. Manusia masih memiliki 2 kepribadian, baik dan buruk. Sedangkan Buddha hanya memiliki pribadi luhur. Oke, kita lanjut pembahasan kita. Kita sudah membahas perbedaan antara manusia dan seorang Buddha. Lalu kita lihat pribadi luhur dari Buddha Maitreya. Dari mana kita tahu pribadi luhur Buddha Maitreya? Ini disampaikan oleh Yang Suci Hao-Tzu tadi, mengatakan pribadi luhur Buddha Maitreya adalah dipukul tak melawan, dimarah tidak membalas, rendah hati, rela berkorban, dan tahan nista. Wah, Sobat Megen, ini berat ya bagi kita seorang manusia pada umumnya. Untuk sampai ke satu titik, satu pribadi yang dipukul tak melawan, dimarah tidak membalas, rendah hati, rela berkorban, dan tahan nista. Kita di rumah aja, orang tua marah 1 kata, kita balas dengan 10 kalimat. Apalagi kita disalahpahami, nggak salah, tapi dimarahin. Wah, itu lebih dibalas. Ingat kata-kata tadi, kalau Anda baik dengan saya akan 100 kali lebih baik daripada Anda. Kalau Anda jahat dengan saya akan lebih jahat dan lebih kejam dibandingkan dengan Anda. Itulah kita manusia. Jadi, kalau dibandingkan dengan pribadi luhur Buddha Maitreya, kita masih butuh 1 tahap lagi. Ya, kita masih beda. Kita ini beda kelas dengan Buddha Maitreya. Buddha Maitreya terlalu tinggi, terlalu luhur, terlalu agung. Beliau dipukul tak melawan, dimarah tidak membalas, patuh rendah hati, rela berkorban, dan tahan nista. Oke, kita lanjut. Ada 1 poin yang paling penting dari pribadi luhur Buddha Maitreya, yaitu landasannya. Landasan pribadi luhur Buddha Maitreya itu adalah atas dasar cinta kasih. Jadi maksudnya apa? Maksudnya adalah Buddha Maitreya bisa sampai memiliki pribadi luhur, dipukul tak melawan, dimarah tak membalas, rendah hati, rela berkorban, dan tahan nista. Itu semua dibangun di atas cinta kasih. Karena ingin mengembangkan cinta kasih. Kita lihat Buddha Maitreya adalah Buddha yang terkenal dengan kasihnya. Kita lihat kalung yang ada di depan Buddha Maitreya dalam huruf Mandarin. Itu tulisannya Ce, artinya cinta kasih. Lalu kata Maitreya itu sendiri berasal dari bahasa Sanskerta, Maitri, artinya cinta kasih. Jadi Buddha Maitreya memulai pembinaannya dengan cinta kasih dan mencapai gelar kebudahan juga menggunakan cinta kasih. Boleh dibilang Maitreya itu adalah sosok seorang Buddha yang memancarkan cinta kasih.
Dari sini kita bisa melihat bahwa beliau sudah memancarkan hati kasih, perilaku kasih, dan tutur kata kasih, serta senyuman kasih. Inilah ciri khas dari Buddha Maitreya, penuh dengan kasih, terkenal dengan kasihnya. Nah, otomatis pribadi yang beliau miliki adalah pribadi yang penuh dengan kasih, yang dalam wujud, dalam bentuk, dipukul tidak melawan, dimarah tidak membalas, rendah hati, rela berkorban, dan tahan nista. Oke, kita lanjut. Kita lihat dulu, apabila seseorang yang mengamalkan kasih atau menjadi pengasih, kita sebut sebagai pengasih, saat dipukul, dia tidak akan melawan balik. Dia rela dirinya dilukai dan tidak mau melukai orang lain, meskipun harus menahan semua sakit dan nista. Ini adalah pengamalan seorang pengasih. Jadi di dalam hati seorang pengasih itu, kalau ada orang lain yang memukul dia tidak akan melawan. Kalau manusia pada umumnya, kalau bertemu, kita dipukul, pasti kita pukul balik. Kita hantam balik. Ya. Tapi seorang pengasih enggak. Kenapa enggak? Karena dalam hatinya, dia berpikir, kalau saya pukul balik, maka saya akan menyakiti orang itu. Kalau saya menyakiti orang itu, ini berarti bertolak belakang dengan pengamalan kasihnya. Ini tidak sesuai dengan hati kasih, tidak sesuai dengan perilaku kasih. Maka, waktu dia dipukul, dia tidak akan melawan. Dan belajar seperti Buddha Maitreya, waktu Buddha Maitreya dipukul, beliau akan menjatuhkan diri. Jatuh dia. Udah, kamu berhasil memukul saya. Dan saya lemah, saya tidak bisa melawan balik. Tapi sebenarnya bukan lemah ya. Orang yang bisa tak melawan itu justru hebat. Justru dia memiliki kasih yang luar biasa. Karena dalam hatinya dia tak ingin menyakiti orang yang memukul itu. Beliau akan mengalah. Ini adalah ciri khas orang yang mengamalkan kasih. Maka dipukul tak melawan itu adalah pengamalan dari kasih, wujud dari kasih. Begitu juga dengan dimarah. Waktu dimarah tidak akan membalas, tidak akan menjawab. Dia akan rela menerima semua marahan, cacian, makian. Ya, karena kenapa? Karena kalau dia membalas, dia akan menyakiti orang itu. Sobat Maigen, kita lihat pengamalan kasih Buddha Maitreya itu begitu luar biasa. Buddha Maitreya semasa pembinaannya, beliau kalau dimarah sama orang lain, beliau akan meminta maaf. Dan senyum-senyum kecil, ya saya salah. Ya terima kasih atas masukannya. Ya terima kasih atas kritikannya. Saya akan berubah. Itu adalah pribadi luhur dari Buddha Maitreya. Itu adalah pribadi seorang pengasih yang memancarkan hati kasih dan ucapan kasih, tutur kata kasih. Sobat Maigen, mungkin kita pernah mengalami waktu di rumah kita dimarahin orang tua. Kita dimarahin koko, cece, kakek nenek kita. Waktu kita dimarahin, biasanya adalah kita melawan balik. Kita nggak terima. Dalam hati penuh ketidakpuasan. Dalam hati merasa penuh tidak keadilan. Kenapa kita bisa demikian? Karena dalam hati kita kekurangan kasih. Buddha Maitreya penuh dengan kasih. Dipukul, dimarah, beliau tidak akan membalas. Beliau lebih memilih untuk mengamalkan kasih, memancarkan kasih. Sehingga ada namanya Buddha Maitreya pada akhir zaman ini. Inilah perjuangan Buddha Maitreya selama mengamalkan pribadi luhurnya. Di salah satu amanat suci yang disampaikan oleh Buddha Maitreya berkata, untuk bisa dipukul tak melawan, dimarah tidak membalas, rendah hati, rela berkorban, dan tahan nista, bukanlah hal yang mudah. Pertama kali mulai mempraktekannya juga menderita. Guys, Sobat Maigen, untuk memulai tidak ada yang mudah. Semua penuh perjuangan, semua butuh perjuangan. Kita harus merasakan penderitaannya. Begitu juga dengan Buddha Maitreya.
Buddha Maitreya memulai mengamalkan pribadi luhurnya, itu juga tidak mudah, itu juga tidak gampang. Buddha Maitreya harus belajar menerima semua penderitaannya. Barulah hari ini kita bisa melihat Buddha Maitreya memiliki hati yang lapang karena berkat latihan-latihan ini. Nah, Sobat Megen, meminjam kesempatan ini, kita juga belajar. Kita akan menghadapi orang, kita akan menghadapi peristiwa, kita akan menghadapi kejadian yang menyenangkan, yang tidak menyenangkan. Ini tak bisa dihindari. Ini akan terjadi seumur hidup kita. Nah, waktu kita menghadapi hal-hal yang tidak menyenangkan, hal-hal yang merugikan, yang membawakan penderitaan kepada kita, marilah kita ubah cara pikir kita. Marilah kita ubah cara pandang kita. Kita belajar seperti Buddha Maitreya. Memang awalnya tak mudah, penuh dengan penderitaan. Tapi kita belajar untuk mengamalkan kasih. Ini adalah kesempatan buat kita untuk melatih dan menggembleng diri kita. Bagaimana kita bisa semakin memancarkan hati kasih, perilaku kasih, tutur kata kasih. Gimana kita bisa belajar semakin mirip dengan Buddha Maitreya. Semakin menjadi seorang pengasih melalui kejadian-kejadian yang tidak mengenakan itu, melalui peristiwa-peristiwa yang tidak mengenakan itu. Misalnya, kita digosipin sama teman kita. Kita pasti akan marah, kita akan sakit hati. Apalagi teman baik, kok main tusuk dari belakang, musuh dalam selimut, kok teman makan teman. Jadi banyak sekali keluh kesah ketidakpuasan di dalam hati kita. Kita bisa memilih untuk memancarkan kasih. Kita bisa memilih untuk belajar melatih diri kita untuk memancarkan hati kasih. Gimana caranya? Kita tak usah balas. Kita tak usah lawan. Paling tidak, kita tidak menyakiti kembali. Tidak sampai saling menyakiti. Kalau sudah sampai saling menyakiti, dua-duanya rugi. Seperti kecelakaan, mobil tabrakan sama mobil. Dua-duanya rugi, dua-duanya rusak. Tak peduli mobil A yang benar atau mobil B yang benar. Tetap begitu terjadi tabrakan, dua-duanya rugi. Begitu juga dengan hubungan manusia. Kalau kita balas, kita lawan, dua-duanya rugi. Jadi di sini kita belajar untuk mengasihi diri kita dan orang lain. Mengamalkan kasih. Hati kasih, perilaku kasih, dan tutur kata kasih. Itu kita belajar diam, tidak membalas, kunci mulut. Waktu mama, papa lagi ngomel, kita belajar untuk kunci mulut, diam, tidak membalas. Kita belajar untuk mengamalkan kasih. Kita belajar untuk tidak menyakiti pihak lain, tidak menyakiti orang lain. Ini adalah langkah awal. Seperti yang disampaikan Buddha Maitreya, langkah awalnya tak mudah. Betul, kita butuh proses. Seperti yang Mahasesepuh Wang sampaikan. Tak tahu sudah berapa lama waktu yang dilalui oleh Buddha Maitreya di setiap kehidupan untuk melatih dan menggembleng dirinya. Jadi sekali, 2 kali, 3 kali, 100 kali. Ini juga bisa kita lakukan. Sama dalam kehidupan ini. Misalnya pertama kali kita menghadapi masalah. Nah, kita belajar naik sepeda. Pertama kali naik sepeda jatuh. Sakit. Mungkin ada hati, udahlah gue gak mau naik sepeda lagi, gue gak mau belajar lagi. Tapi kita latihan lagi. Nah, latihan kan? Latihan mencoba lagi, mengulang kembali. Lalu jatuh lagi. Kayaknya sudah gak seputus asa yang pertama deh. Lalu kita ketiga kali jatuh lagi. Ini udah mulai terbiasa deh. Ke-4 kali, ke-5 kali, ke-100 kali jatuh, kita sudah menjadi ahli. Kita tidak akan jatuh lagi. Kita sudah melewati. Kenapa? Karena kita berlatih, menggembleng diri, membuat kita semakin baik, dan semakin baik. Menghilangkan sisi negatif, sisi buruk di dalam diri kita. Begitu juga di dalam kita membina diri, Sobat Maigen. Kita belajar seperti Buddha Maitreya. Kita melatih. Setiap kali kejadian kita latih. Setiap peristiwa kita latih. Bertemu dengan orang yang merugikan kita, kita latih. Kita latih sampai ke 100 kali, 1000 kali, sampai ke 10.000 kali kita sudah jadi profesional. Kita sudah bisa
mengamalkan hati kasih, perilaku kasih, tutur kata kasih, dan wajah kasih. Kita juga sudah bisa seperti Buddha Maitreya, dipukul tak melawan, dimarah tidak membalas. Ini butuh latihan. Ini yang dilalui oleh Buddha Maitreya. Prosesnya seperti itu. Setiap kehidupan. Sampai akhirnya Buddha Maitreya yang sekarang ini sudah berhasil memancarkan pribadi luhurnya. Memancarkan dipukul tak melawan, dimarah tak membalas, rendah hati, rela berkorban, dan tahan nista. Ini sudah jadi. Sudah ada hasilnya. Inilah pribadi luhur dari Buddha Maitreya. Tadi kita berbicara tentang memulai pertama kali itu nggak gampang. Kita butuh latihan. Ya, di sini masih ada sebuah kisah. Kisah seorang pembina yang melatih kesabaran. Nah, jadi zaman dulu ada seorang biksu. Dia sangat dihormati dan sangat terkenal. Ya, dia menyampaikan banyak kebenaran kepada umat manusia. Suatu hari terjadi satu musibah, peristiwa yang menimpa biksu itu. Jadi ada seorang gadis hamil di luar nikah. Di zaman itu, kalau seorang wanita hamil di luar nikah itu sangat-sangat memalukan. Dia akan dikucilkan, dia akan dicerta dan segala macam. Nah, lalu wanita ini didesak. Siapa pria yang tak bertanggung jawab ini? Lalu si wanita ini nggak berani ngomong cowoknya itu siapa. Akhirnya aib ini dilempar ke biksu. Dia bilang, si biksu itu yang menghamili saya. Wah, ini sih sesuatu banget ya. Sudah seorang biksu, pembina diri, lalu menghamili anak orang. Wah, itu sih aib banget. Maka orang tuanya itu bawa orang sekampung. Ya, sampai ke wihara, biksu itu dipukul, dicaci, dimaki, dimarah-marah. Biksu itu disuruh bertanggung jawab. Tapi sobat Maigen, biksu itu dia dengan tenang, dia menerima semua cacian, makian, pukulan itu. Dia tidak membalas. Dia diam-diam saja. Karena dia minta untuk bertanggung jawab, dia terima. Kenapa? Karena hati kasihnya. Dia melihat si ibu dan anak, ada dua nyawa yang dipertaruhkan di sini. Akhirnya si wanita dan si biku ini diusir ya, dari kampung itu. Seorang biku, dia tidak ada kerjaan. Jadi untuk melahirkan anak ini dan membesarkannya, si biksu ini hanya bisa mengemis dari rumah ke rumah. Dia mengemis sampai bisa melahirkan sang anak dan membesarkan anaknya itu. Nah, beberapa tahun kemudian, cowoknya, pria yang harus bertanggung jawab, yang melarikan diri itu, akhirnya dia nuraninya nggak tenang, hidupnya nggak tenang. Dia pun sadar, dia melakukan kesalahan. Lalu dengan berani, dia datang ke rumah keluarga pihak wanita. Dia menyampaikan, dia mengaku bahwa dia yang menghamili cewek itu, wanita itu. Dan dia memohon pengampunan. Dan dia berjanji akan menikahi si gadis itu, wanita itu. Begitu keluarga itu mendengar bahwa si pria inilah yang menghamili si wanita itu, mereka pucat semua. Kenapa? Karena salah menyalahkan orang lain. Mereka menyalahkan biksu itu, biksu yang terkenal itu. Lalu dengan rasa bersalah yang tinggi, mereka mencari biksu dan wanita tadi itu. Akhirnya ketemu. Begitu ketemu, biksu itu dengan tenang, dengan damai, tidak ada keluh kesah, tidak ada kebencian, lalu menyerahkan wanita itu kembali kepada keluarga dan si pria itu. Nah, semua orang itu kagum dengan pribadi sang biku ini yang mampu menerima fitnaan dan pukulan dengan tenang tanpa kebencian. Sobat Maigen, ini adalah salah satu contoh bahwa untuk bisa sampai dipukul tak melawan, dimarah tak membalas, rela berkorban dan tahan nista, itu nggak mudah.
untuk manusia pada umumnya, kita nggak akan sanggup. Kita bisa melihat bahwa Buddha Maitreya begitu luar biasa. Buddha Maitreya sudah mengamalkannya. Buddha Maitreya sudah mempraktekkannya. Buddha Maitreya sudah melalui semua penderitaan itu sehingga hari ini beliau bisa memiliki pribadi luhur yang luar biasa ini. Oke, kita lanjut. Nah, kita lihat kemuliaan pribadi luhur dari Buddha Maitreya ini. Ya. Keluhurannya di mana sih? Pribadi luhur yang dipukul tak melawan, dimarah tak membalas, rendah hati, rela berkorban, dan tahan nista ini. Kemuliaan pribadi luhur dari Buddha Maitreya ini merupakan pengamalan nyata dari keinginan Laumu. Apa maksudnya? Maksudnya adalah keinginan Laumu itu adalah ingin semua anak-anaknya pulang. Bukan satu, tapi penghuni Triloka bisa diselamatkan. 8 miliar umat manusia adalah anak Laumu. Laumu tidak ingin melihat anaknya tersakiti. Laumu tidak ingin melihat anaknya menderita. Jadi kita kembali ke poin atas. Seorang pengasih tidak akan melawan balik. Seorang pengasih, dia tidak akan membalas balik. Kalaupun dia dipukul ataupun dimarah. Ini adalah bentuk pengamalan nyata dari Buddha Maitreya untuk membuat Laumu bahagia. Karena kalau dia memukul balik, berarti dia menyakiti Laumu. Wah, ini dalam ya, ini selangkah lebih dalam ya. Tadi yang pertama itu karena tak ingin menyakiti orang lain. Itu adalah bentuk kasih. Tapi selangkah lebih dalam lagi, satu tahap lebih tinggi lagi, bukan hanya tidak ingin menyakiti orang lain, tapi juga tak ingin menyakiti bundanya, mamanya. Seperti gini deh. Waktu kita kecil kita berantem sama anak tetangga. Begitu kita berantem sama anak tetangga, kita pukul dia, lalu dia nangis, lalu dia luka. Yang sedih siapa? Mamanya. Orang tuanya yang sedih. Maka kita pukul anaknya, mamanya yang sedih. Inilah yang dipikirkan oleh Buddha Maitreya. Inilah yang dilakukan oleh Buddha Maitreya. Kalau saya menyakiti orang lain, saya menyakiti umat manusia, berarti saya menyakiti Laumu. Dengan saya tidak membalas, dengan saya tidak melawan, berarti saya sedang membuat Laumu bahagia. Jadi pribadi luhur Buddha Maitreya itu memiliki ketinggian. Sangat tinggi sampai ke Laumu. Sobat Megan, mengamalkan kasih itu adalah cara kita membuat Laumu bahagia. Itu adalah cara kita untuk menghibur Laumu. Seperti yang dilakukan oleh Buddha Maitreya ini. Di kepribadian luhur Buddha Maitreya itu adalah pengamalan nyata dari keinginan Laumu. Laumu tidak ingin melihat anak manapun yang disakiti. Ya, seperti orang tua di dunia kita ini. Tak ada orang tua yang ingin melihat anaknya disakitin. Seperti itulah Laumu. Kita bisa lihat ya, Buddha Maitreya itu luar biasa sekali. Lalu kita lihat kemuliaan kedua dari pribadi luhur Buddha Maitreya. Dengan Buddha Maitreya mengamalkan dipukul tak melawan, dimarah tak membalas, rendah hati, rela berkorban, dan tahan nista, itu Buddha Maitreya sedang menjalin sebab jodoh yang luas dengan semua makhluk. Nah, di sini kita bisa melihat yang menjalin sebab jodoh bajik dengan semua makhluk itu kita bagi menjadi 4 aspek. Yang pertama adalah menjalin sebab jodoh ilahi. Yang kedua adalah menjalin sebab jodoh Buddha. Yang ketiga adalah menjalin sebab jodoh ketuhanan. Yang keempat adalah menjalin sebab jodoh bajik. Oke, kita kupas ya satu persatu. Menjalin sebab jodoh ilahi adalah menjalin sebab jodoh bajik atau baik dengan Laumu. Yaitu dengan cara berbuat sesuai dengan kehendak Laumu dan membuat Laumu bahagia. Inilah yang Buddha Maitreya lakukan selama ini. Mengamalkan pribadi luhurnya, dipukul tak melawan, dimarah tak membalas. Itu adalah pengamalan pribadi dari Buddha Maitreya untuk berbuat sesuai dengan kehendak Laumu dan membuat Laumu bahagia. Ingat poinnya tadi adalah Laumu tidak ingin anaknya tersakiti. Tidak ada orang tua yang anaknya ingin disakiti.
Semua orang tua ingin membahagiakan anaknya. Inilah yang Buddha Maitreya lakukan. Dengan Buddha Maitreya mengamalkan pukul tak melawan, dimarah tak membalas, berarti Buddha Maitreya sedang menjalin sebab jodoh ilahi dengan Lao-Mu. Sobat Maiken, ini juga cara kita yang Buddha Maitreya ajarkan kepada kita. Bagaimana kita menjalin sebab jodoh ilahi dengan Lao-Mu, yaitu kita dengan mengamalkan hati kasih, perilaku kasih, tutur kata kasih, dan wajah kasih. Dengan mengamalkan dipukul tak melawan, dimarah tak membalas. Dengan cara ini, berarti kita sedang menjalin sebab jodoh baik dengan Lao-Mu. Karena Buddha Maitreya sudah melakukannya selama berkapa-kapa kehidupan dan sekarang sudah berhasil mengamalkannya. Inilah salah satu alasan kenapa Buddha Maitreya bisa terpilih sebagai Buddha akhir zaman. Buddha yang datang mengemban misi penyelamatan dan penyempurnaan Triloka. Ini adalah salah satunya. Karena Buddha Maitreya sudah menjalin sebab jodoh bajik yang tiada tara dengan Lao-Mu. Inilah sebab jodoh ilahi. Yang kedua kita bahas, menjalin sebab jodoh Buddha. Adalah menjalin sebab jodoh baik dengan semua Buddha, Bodhisattva. Caranya gimana? Caranya adalah selama berkapa-kapa kehidupan, Buddha Maitreya itu satu hari 6 kali dengan sepenuh hati bersembah sujud kepada 10 penjuru untuk menghormati semua Buddha. Jadi satu hari 6 kali Buddha Maitreya itu bersembah sujud menghormati semua Buddha. Ini adalah cara Buddha Maitreya menjalin sebab jodoh. Ya. Maka di dalam akhir zaman ini, waktu mewujudkan dunia satu keluarga, misi penyelamatan penyempurnaan Triloka, semua Buddha itu dengan sukarela, dengan senang hati membantu Buddha Maitreya untuk mewujudkan misi penyelamatan dan penyempurnaan Triloka, misi dunia satu keluarga. Nah, ini akan ada pembahasan lebih lanjut untuk sesi selanjutnya ya. Nanti kita akan kupas dan bahas bersama. Ini kita sekilas aja dulu. Hal yang ketiga adalah menjalin sebab jodoh ketuhanan. Apa yang maksud dengan menjalin sebab jodoh ketuhanan? Menjalin sebab jodoh baik dengan umat ketuhanan. Orang yang sudah memohon jalan ketuhanan, yaitu kita, siswa-siswa Maitreya. Dengan cara menjadi sandaran dan sebagai penuntun hidup kita. Maka kita selalu bilang, Buddha Maitreya adalah penuntun hidupku, juru selamatku, sandaran pembinaanku. Buddha Maitreya akan menuntun kita, membimbing kita, selangkah demi selangkah menjadi seorang pengasih. Buddha Maitreya menjadi sandaran kita, tempat kita untuk bersandar. Saat kita jatuh, saat kita tak berdaya, saat kita menghadapi masalah, Buddha Maitreya adalah sandaran kita. Nah, Sobat Maiken, barulah hari ini kita punya kesempatan membantu Buddha Maitreya mewujudkan dunia satu keluarga. Kalau tidak ada Buddha Maitreya dan Buddha Maitreya tidak menjalin sebab jodoh ketuhanan dengan kita, maka kita tidak akan memiliki kesempatan untuk berada di garis paling depan membantu Buddha Maitreya mewujudkan dunia satu keluarga. Kita mungkin sulit untuk masuk di dalam misi dunia satu keluarganya Buddha Maitreya. Kita sungguh beruntung sekali hari ini Buddha Maitreya mau menjalin sebab jodoh bajik dengan kita. Mau menjalin sebab jodoh baik dengan kita. Sehingga kita punya kesempatan. Kalaulah misalnya Buddha Maitreya tidak menjalin sebab jodoh baik dengan kita, Sobat Maiken, kita bukanlah siapa-siapa. Kita tak punya apa-apa. Jadi sungguh berbahagia sekali, sungguh beruntung sekali. Hari ini kita bisa menjalin sebab jodoh baik dengan Buddha Maitreya dan kita bisa menjadi siswa ketuhanan. Ini adalah kasih spesial, kasih khusus yang Buddha Maitreya berikan kepada kita sebagai siswa Maitreya. Mari kita gunakan dengan baik, jangan sia-siakan. Untuk itu, kita harus belajar seperti Buddha Maitreya, mengembangkan hati kasih, perilaku kasih, tutur kata kasih, dan wajah kasih. Ya, dengan mengamalkan dipukul tak melawan, dimarah tak membalas, rendah hati, rela berkorban, dan tahan nista. Ini adalah PR kita sebagai siswa Maitreya. Ini adalah perjuangan kita sebagai siswa Maitreya untuk membantu Buddha Maitreya mewujudkan dunia satu keluarga. Oke, kita lanjut. Menjalin sebab jodoh bajik. Adalah menjalin sebab jodoh bajik dengan seluruh makhluk hidup. Kenapa saya bilang seluruh makhluk hidup? Bukan hanya manusia, tapi juga
hewan yang di angkasa, yang berjalan di darat, dan yang hidup di air. Mereka juga adalah anak-anak laumu. Jadi Buddha Maitreya mengajarkan kepada kita untuk tidak menyakiti mereka. Seorang pengasih tidak akan membunuh. Seorang pengasih tidak akan menyakiti. Nah, inilah cara kita menjalin sebab jodoh baik dengan semua makhluk hidup. Dengan cara bervegetarian. Begitu kita bervegetarian, kita sudah memutuskan karma buruk, sebab jodoh buruk dengan makhluk hidup. Nah, itu untuk makhluk hidup. Lalu dengan manusia. Sejak berkapak-kapak kehidupan lalu, Buddha Maitreya sudah menjalin sebab jodoh baik dengan umat manusia. Yaitu dengan metode pembinaan seorang bodhisattva. Maksudnya apa? Metode pembinaan seorang bodhisattva adalah dengan memberikan kebaikan kepada orang lain. Nah, selalu menolong orang lain, selalu membantu orang lain. Salah satu yang paling simpel yaitu dengan cara dipukul tak melawan, dimarah tak membalas. Karena tidak akan menyakiti. Yang ada adalah menolong. Pertanyaannya adalah, kenapa seorang Buddha harus menjalin sebab jodoh baik dengan umat manusia? Menurut Sang Buddha, seorang Buddha memiliki 3 keterbatasan atau 3 hal yang tidak bisa seorang Buddha lakukan. Salah satunya adalah seorang Buddha tidak bisa menyelamatkan orang yang tidak berjodoh dengan dia. Seorang Buddha hanya bisa menyelamatkan orang yang berjodoh dengan dia. Kalau nggak berjodoh, nggak bisa diselamatkan. Maka selama berkapak-kapak kehidupan Buddha Maitreya, dalam proses membina dirinya, beliau selalu memberikan kebaikan kepada orang lain. Selalu menjalin sebab jodoh baik dengan umat manusia. Penting nggak menjalin sebab jodoh baik? Penting banget. Nah, ini ada sebuah kisah. Itu kisah semangka Mahakasyapa. Jadi ada satu kali Sang Buddha lagi berpindah patah. Sampailah mereka ke ladang semangka atau kebun semangka. Lalu Sang Buddha minta Ananda untuk pergi meminta semangka kepada penanam semangka yang di sana. Padahal ada seorang wanita yang menanam semangka di sana. Nah, begitu mendengar permintaan Sang Buddha, Ananda pun pergi. Begitu sampai ke ladang semangka itu, dia baru memanggil wanita itu. Begitu wanita itu melihat, wanita itu langsung marah-marah. Lalu diusir Ananda perginya. Lalu Ananda balik melapor kepada Sang Buddha. Diceritakan kondisinya. Sang Buddha hanya diam. Lalu Sang Buddha meminta Mahakasyapa yang pergi meminta semangka. Lalu begitu Mahakasyapa sampai ke depan wanita itu, baru memanggil wanita itu. Begitu wanita itu melihat, wanita itu penuh dengan sikap hormat. Dengan anjali menyapa Mahakasyapa dan bertanya apa yang bisa dia bantu. Intinya sikapnya itu berbeda banget dengan Ananda. Lalu Mahakasyapa meminta semangka untuk diberikan kepada Sang Buddha. Dengan senang hati si wanita itu mencari yang paling baik, paling manis, paling banyak air, lalu diserahkan kepada Mahakasyapa. Lalu Mahakasyapa pulang menghadap Sang Buddha, menceritakan kondisinya. Lalu Mahakasyapa sadar, tahu ini pasti ada sebabnya. Kenapa bisa demikian? Lalu Sang Buddha cerita. Nah, pada kehidupan lalu ada seorang biksu muda. Dia berjalan, lalu di tengah jalan dia melihat tikus mati. Begitu melihat tikus mati itu, si biksu muda ini langsung ngomel dan tutup hidung. Ih, bau banget. Oh, begini. Lalu pergi meninggalkan si tikus itu. Lalu tak lama kemudian ada seorang biksu tua datang. Nah, biksu tua itu begitu melihat ada tikus mati, lalu biksu tua ini dia berhenti, dia mendoakan si tikus ini, lalu tikus ini dikubur. Lalu biksu tua itu pergi. Sang Buddha lalu berkata, Ananda, apakah kamu tahu siapa biksu muda itu? Ananda langsung menyadari. Ya, biksu muda itu adalah saya, adalah Ananda. Dan biksu tua itu adalah Mahakasyapa. Sobat Maigen, inilah namanya menjalin sebab jodoh. Jadi kalau kita tidak menjalin sebab jodoh baik dengan orang lain, maka kita tidak akan bisa menyelamatkan orang itu. Begitu juga dengan seorang Buddha. Kalau seorang Buddha, dia tidak menjalin sebab jodoh baik dengan umat manusia, maka dia tidak bisa menyelamatkan umat manusia.
Itulah alasan kenapa Buddha Maitreya selalu menjalin sebab jodoh baik dengan umat manusia dengan menjalankan metode pembinaan seorang bodhisattva, yaitu memberikan kebaikan kepada orang lain. Salah satu yang paling gampang adalah dipukul tak melawan, dimarah tidak membalas. Karena tidak ingin menyakiti orang lain. Kalau sampai menyakiti orang lain, berarti sudah menjalin sebab jodoh buruk dengan orang lain. Begitu menjalin sebab jodoh buruk dengan orang lain, maka tidak akan bisa menyelamatkan orang itu. Inilah yang dilakukan oleh Buddha Maitreya. Buddha Maitreya itu luar biasa banget. Ya, sampai segitunya beliau berjuang untuk menyelamatkan umat manusia. Ya, ini adalah menjalin sebab jodoh baik. Oke, kita akan masuk ke closing. Ini Mahasesepuh Wang berkata, kita harus meneladani pribadi luhur Buddha Maitreya. Bagaimana Buddha Maitreya berbuat, seperti itulah kita bertindak. Jadi, kalau hari ini Buddha Maitreya dipukul tak melawan, dimarah tidak membalas, rendah hati, rela berkorban, tahan nista, kita juga harus belajar seperti itu. Karena kita adalah siswa Maitreya. Kita harus meneladani Buddha Maitreya. Kita belajar untuk mengamalkan dipukul tak melawan, dimarah tak membalas, rendah hati, rela berkorban, dan tahan nista. Karena itu adalah pengamalan dari hati kasih. Nah, kenapa sih Sobat Maigen? Kita harus meneladani pribadi luhur Buddha Maitreya. Kita harus sama seperti Buddha Maitreya. Karena kita ingin satu hati kasih dengan Buddha Maitreya. Dengan satu hati kasih dengan Buddha Maitreya, barulah kita bisa ikut serta di dalam misi dunia satu keluarga. Barulah kita bisa menjadi kader. Barulah kita bisa membantu Buddha Maitreya mewujudkan dunia satu keluarga. Di sini adalah PR kita. Maka Sobat Maigen, kita belajar dari setiap peristiwa yang terjadi. Kita belajar dari setiap kejadian yang terjadi menimpa kita. Apalagi yang buruk. Melalui kejadian, peristiwa, dan manusia yang kita hadapi, kita belajar sedikit demi sedikit mengamalkan kasih. Sedikit demi sedikit mempraktekkan dipukul tak melawan, dimarah tak membalas. Itu adalah momen kita. Itu adalah sarana kita. Itu adalah panggung kita. Buat kita melatih diri dan menggembleng diri kita. Dikit-dikit jadi bukit. Tabung dikit-dikit jadi bukit. Kalau kita tidak pernah memulainya, maka tidak akan ada hasil. Kalau kita ada memulainya, maka akan ada hasil. Kalau kita sudah melakukannya sampai 10.000 kali, kita sudah menjadi profesional. Kita sudah terlatih. Kita bisa seperti Buddha Maitreya. Intinya adalah, mari kita manfaatkan semua sebab jodoh yang terjadi pada kita, baik itu sebab jodoh baik ataupun sebab jodoh buruk, meminjam peristiwa, kejadian, masalah, kita melatih dan menggembleng diri kita. Kita belajar mengamalkan hati kasih, perilaku kasih, tutur kata kasih, dan wajah kasih. Dengan dipukul tak melawan, dimarah tak membalas. Ini adalah pesan dari Mahasesepuh Wang. Terakhir, mari kita bersama-sama meneladani pribadi luhur Buddha Maitreya dan berjuang menjadi kader dunia satu keluarga. Semua ini yang kita lakukan adalah demi untuk membantu Buddha Maitreya mewujudkan dunia satu keluarga. Ini adalah misi kita. Ini adalah visi kita sebagai siswa Maitreya. Kita sungguh beruntung hari ini bisa memiliki sebab jodoh baik dengan Buddha Maitreya. Kita bisa menjalin sebab jodoh baik dengan Buddha Maitreya. Maka jangan sia-siakan sebab jodoh ini. Mari kita berjuang maksimal mungkin untuk membantu Buddha Maitreya mewujudkan dunia satu keluarga. Baik, Sobat Maigen, hari ini kita mengupas dan membahas sampai di sini. Semoga melalui kesempatan kali ini kita semakin mengenal siapa Buddha Maitreya. Buddha Maitreya memiliki pribadi luhurnya yang sangat menggetarkan langit dan bumi. Itu adalah pribadi luhur seorang pengasih. Dipukul tak melawan, dimarah tak membalas, rendah hati, rela berkorban, dan tahan nista. Baik, Sobat Maigen, hari ini kita belajar sampai di sini. Ya, sampai jumpa di pembahasan selanjutnya, sampai di sesi selanjutnya. Semoga melalui pembahasan kali ini kita semakin mengenal siapa Buddha Maitreya
dan kita mulai tahu sedikit banyak tentang Dharma Hati Maitreya. Sampai jumpa di sesi selanjutnya. Semoga kita semakin mengerti dan mendalami Dharma Hati Maitreya. See you.